A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat yang sangat besar darinya masih kita rasakan sampai detik ini. Baik itu nikmat iman dan Islam, dua nikmat terbesar yang mana seorang akan bahagia di dunia terlebih lagi di akhirat dengan dua nikmat ini. Semoga Allah menjaga kedua nikmat ini sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau tentunya, para sahabat beliau, serta orang-orang yang meniti langkah mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan materi kita di kesempatan petang hari ini dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, belajar fikih praktis sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di Kitabus Shalah. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bab yang pertama, yaitu bab tentang sholat, definisi sholat, keutamaan sholat, dan juga kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua, al-bab tsani, di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini, yaitu al-adanu wal iqamah, yaitu seputar adzan dan iqamat. Jadi mungkin ini pembahasan yang ringan ya, tidak perlu serius-serius, hanya seputar adzan dan iqamat. Hanya sekedar mengingatkan kembali, adzan sering terdengar, iqamat sering terdengar. Apa sih yang pengen disinggung di kitab ini? Akan kita baca satu persatu insyaallah ta'ala. Di dalam bab ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada beberapa permasalahan. Mas'alatul ula, ta'riful adzan wal iqamah wa hukmuhuma. Definisi adzan dan juga iqamat, dan juga hukum keduanya. Maka secara ringkas, adzan itu kalau dilihat dari bahasa Arab ya, al-adzanu bimakna al-i'lam, yaitu pengumuman atau pemberitahuan. Adapun secara syar'i, kalau kita dengar orang mengucapkan adzan mas, atau ketemu lafaz adzan di Quran ataupun di Sunnah, maka maknanya adalah al-i'lamu bidukhuli waqti shalah bidzikrin makhsusin, yaitu sebuah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan zikir yang khusus. Ini adzan ya. Adzan itu pemberitahuan seorang muadzin bahasanya waktu sholat itu sudah masuk. Kalau duhur ya ketika matahari bergeser dari tengah menuju ke barat. Kalau subuh ketika fajar shadiq, fajar yang kedua. Kalau adzan maksudnya kalau asar itu tatkala panjang benda itu seperti panjang bayangan seperti panjang benda. Adapun ketika maghrib itu tatkala bulutan matahari hilang dari
barat sana. Kemudian isya itu tatkala cahaya kemerahan di barat itu menghilang. Itu tanda-tanda waktu sholat sudah masuk per masing-masing sholat tersebut. Adapun kalau di zaman sekarang lebih sederhana nggih Pak Bu. Tidak melihat kita kondisi langit, bagaimana matahari, bagaimana bayangan, bagaimana awan merah itu. Kita hanya sekedar berpatokan kepada jadwal atau bisa dibilang jadwal abadi, jadwal yang jadi patokan kita. Gimana hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Hukumnya insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau sesekali mau melihat suasana langit itu sudah pas atau tidak dengan jadwal, itu lebih bagus lagi. Jadi meskipun tetangga sekitar sudah pada adzan semua, coba sekali-kali dicek panjang bayangan itu, atau matahari itu sudah bergeser dari timur ke barat atau belum. Kalau bisa dan mudah diusahakan. Tapi kalau menggantungkan dengan jadwal, insya Allah juga nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian iqamat ini adalah secara makna nggih, iqamatul qaid, mendirikan, dari kata aqama yuqimu. Iqamah itu memberdirikan. Maksudnya apa? Dengan iqamat ini seorang yang duduk jadi berdiri. Nah, itu ya. Aqama yuqimu. Jadi seorang yang duduk ketika di aqama yuqimu iqamah jadi berdiri. Ini definisi secara bahasa. Adapun definisi iqamat secara syar'i adalah pemberitahuan dari muadzin untuk berdiri menunaikan sholat. Jadi sudah waktunya sholat ditunaikan ya, dengan zikir yang khusus dengan zikir yang khusus. Insyaallah zikir ini atau lafadz adzan dan iqamat yang khusus ini akan kita bahas di masalah yang keempat berikutnya insyaallah. Ini tentang definisi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Kita ulang lagi. Adzan adalah panggilan dari muadzin yang memberitahukan bahasanya waktu sholat sudah tiba. Adapun iqamat adalah pemberitahuan bahasanya sholat akan segera ditunaikan. Adapun jarak antara adzan dan iqamat di sini qadarullah tidak dibahas nggih. Tapi kalau mau disinggung sedikit, ada sebuah hadis sebagai patokan sebenarnya ya. Jarak antara adzan dan iqamat ini tidak boleh langsung ya. Ada jedanya di sana. Nabi mengatakan seperti seorang ketika mendengar adzan ini dan iqamat ditunaikan, jarak antara keduanya ini seperti seorang menyelesaikan hajatnya. Kalau dia mau ke kamar mandi, maaf ya, buang air kecil, buang air besar, selesai keluar itu masih sempat untuk mendatangi masjid, dapat iqamatnya. Atau seorang lagi makan, qadarullah hidangan sudah tersajikan, makannya diselesaikan dengan biasa, nggak buru-buru ya. Ini bisa sampai ke masjid belum iqamat. Wallahu ta'ala alam. Kalau dimenitkan ya ada yang bilang 15 menit antara adzan dan iqamat ini. Tapi ini juga dikembalikan ke kebijakan takmir masing-masing masjid. Setelah dirapatkan kok 15 menit kelamaan ya, diputuskan saja 12 menit. Di masjid di dekat pondok sana 12 menit, di masjid yang lain ada yang 10 menit, di masjid yang lain pula mungkin ada sekitar 7 menit. Wallahu ta'ala alam. Intinya ada jarak di sana. Kemudian hukmuhuma, hukum adzan dan iqamat sendiri. Al-adzan wal iqamatu masyru'ani fi haqqi rijal li salawatil khams duna ghairiha. Adzan dan iqamat ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini disyariatkan khusus bagi laki-laki tatkala melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Selain sholat wajib 5 waktu, tidak ada adzan dan tidak ada iqamat bagi laki-laki. Wahuma min furudil kifayat. Dan adzan dan iqamat ini hukumnya fardu,
kifayah. Maksudnya apa? Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu 'anil baqin. Jika ada di sebuah daerah itu beberapa yang melaksanakannya, sudah dilaksanakan adzan dan iqamat ini di sebuah daerah, sudah mencukupi, maksudnya gugur kewajibannya dari yang lain, tidak dosa. Tapi kalau ada sebuah daerah kok enggak adzan, enggak iqamat, seluruh orang di daerah itu semuanya berdosa. Ini makna sebuah hukum fardu kifayah. Jadi wajib ya, tapi kifayah, dicukupkan kalau ada yang sebagian sudah, yang lain tidak wajib. Wallahu ta'ala alam. Li'annahuma, kenapa ini fardu kifayah bukan sekedar sunnah ya? Li'annahuma min sya'airil Islam al-zahirah. Salah satu alasannya ini, karena adzan iqamat ini termasuk salah satu syiar-syiar Islam yang nampak. Bahkan kalau mau diperdalam lagi, adzan iqamat ini sebuah tanda, sebuah daerah, tanda bahwasanya sebuah daerah itu daerah kaum muslimin. Dikisahkan Nabi dahulu dan para sahabatnya ketika mendatangi sebuah daerah di waktu subuh didengarkan, kok terdengar adzan, nggak jadi diserang karena itu kaum muslimin. Tapi kalau sebuah daerah kok pas subuh sepi, nggak ada adzan di sana, ini persiapan habis subuh akan diserang karena itu non Islam. Wallahu ta'ala alam. Syiar Islam yang paling nampak yang menentukan sebuah daerah itu bisa dihukumi penduduknya muslim atau tidak, adzan, berkumandang dengan bebas atau tidak. Fala yujuzu ta'tiluhuma, maka tidak boleh diabaikan sama sekali. Jadi ini salah satu alasan hukum adzan dan iqamat ini bagi laki-laki nggih, itu wajib kifayah. Jadi kalau misalkan di sini kan masjidnya banyak nggih. Adzan terdengar di mana-mana. Masjid situ, masjid sana, masjid sana. Ini masih satu daerah nih, daerah Mendungan. Daerah Mendungan. Kok qadarullah masjid ini telat misalkan, enggak adzan, gimana? Adzan atau enggak? Mau adzan silahkan. Hukumnya sunnah jadinya, enggak wajib. Tapi kalau enggak adzan enggak apa-apa. Karena adzan tadi kewajibannya sudah diwakili oleh masjid-masjid lain yang sudah adzan. Misalkan telat ya, telat banget. Rapenak wis do salat lagi adzan. Misalkan ya, misalkan. Tapi kalau mau diadzani enggak ada masalah, hukumnya sunnah. Kalau tidak diadzani alias langsung diiqamati, salat jamaah ditunaikan langsung, juga tidak ada masalah. Bismillah. Pernah di sini Pak? Pernah, Mas Umar pernah nggak adzan di sini, akhirnya nggak ada yang adzan gitu. Biasanya yang adzan Mas Umar. Nanti akan kita sebutkan beberapa keutamaan. Jadi pahala adzan ini Pak banyak nggih. Kalau misalkan nggak ada yang adzan, sayang. Kalau bisa rebutan, bahkan kalaupun rebutan nggak ada masalah, diundi nanti. Ya wes kowe sesuk aku. Bahkan sampai segitunya dianjurkan untuk berebut pahala seperti itu, diundi. Kemudian pembahasan kedua, masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, syurutu sihhatihima, syarat sah adzan dan iqamat. Jadi sebuah adzan dan iqamat itu sah tatkala memenuhi syarat-syarat berikut. Ini wajib nggih, harus dipenuhi bagi seorang muadzin. Yang pertama al-Islam. Insyaallah jelas ya. Fala yasihani minan kafir. Adzan dan iqamat tidak sah kalau tiba-tiba ada orang non-Islam di sini, Nasrani, hidupkan sound adzan. Nanti adanya diulangi, Pak. Adzan enggak sah, adanya enggak sah kalau bersumber dari orang kafir. Yang kedua al-aqlu, berakal. Fala yasihani minal majnun wasakron wa ghairum mayyiz. Tidak sah adzan ini dari orang gila, orang yang sedang mabuk
dan anak kecil yang belum umur 7 tahun atau tamyiz. Hal ini seperti ibadah-ibadah yang lain ya, harus disyaratkan berakal. Kemudian yang ketiga ad-dzukuriyah, laki-laki. Jadi adzan dan iqamat ini tidak sah minal mar'ah li fitnati bi sautiha, tidak sah dari perempuan karena alasan fitnah dengan suara perempuan ini. Kemudian yang keempat, an yakunal adanu fi waqtis shalah. Ini ya harus perhatian ini bagi para muadzin. Adanya itu dilakukan ketika waktu sholat sudah masuk. Jadi harus dilakukan tatkala waktu sholat sudah dipastikan masuk. Gimana caranya? Ya pakai HP, boleh pakai aplikasi mungkin yang sudah banyak tersebar ya. Ketika waktu sholat ada alarm didit. Nah itu ya. Terus kalau masih ragu-ragu mungkin nunggu sebentar. Sebelah kok pada belum adzan ya? Ya, oh sudah pada adzan ya sudah. Semakin yakin ya. Kalau mau tambah yakin lagi, lihat keluar pergerakan atau bayangan matahari. Kalau subuh paling sulit ya. Subuh ini mengetahui fajar sodik. Tanda waktu subuh ini agak sulit. Fajar sodik ini adalah mulai terangnya langit, setelah itu terang terus. Jadi ada dua fajar. Yang pertama fajar kadzib, fajar yang dusta ya. Setelah terang itu sekitar sekitar jam 3 atau setengah 4 itu terang. Tapi habis itu gelap lagi. Fajar sodik ini ya itu menjelang subuh itu, setelah terang di arah terbit matahari sana timur, kemudian terangnya akan menyeluruh. Kalau di sana ada gunung atau awan, akan terlihat sedikit demi sedikit bayangannya. Ini kalau di kota agak sulit dilihat fajar ini, tapi kalau di pinggir pantai atau di daerah pegunungan yang arah timurnya los, nggak ada cahaya-cahaya lampu kota, insya Allah lebih mudah. Tapi kalau mau lebih mudah lagi ya lihat aplikasi atau lihat jadwal yang ada di masjid. Kemudian an yakunal adanu murattaban mutawalliyan. Syarat sah adzan ma'asyiral muslimin harus urut dan berkesinambungan. Insyaallah sudah sering kita dengar adzan, bahkan beberapa dari kita juga pernah melantunkan adzan ini urut ya, tidak boleh terjeda. Harus urut, tidak boleh terjeda. Kalaupun terjeda sebentar, tidak boleh lama. Kemudian yang keenam an yakuna adzanu wa kadza al iqamatu bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa selain Arab. Mungkin kita tahu ya Allahu Akbar. Artinya itu Allah Maha Besar. Kemudian kita ganti pas adzan. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, itu enggak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Ini ma'asyiral muslimin 6 syarat adzan biar sah. Islam, berakal, laki-laki, masuk waktu sholat, kemudian urut, dan yang keenam berbahasa Arab. Kemudian masalah yang ketiga, ini sifat yang mustahab ya dalam diri seorang muadzin. Dalam diri seorang muadzin dianjurkan muadzin itu seorang yang begini. Dianjurkan ya, enggak wajib. Yang pertama an yakuna adlan aminan. Muadzin itu adalah seorang yang adil dan seorang yang dapat dipercaya. Kenapa seorang muadzin itu harus dapat dipercaya? Karena ini kaitannya dengan sah ibadah sholat kita. Kalau seorang muadzin itu seorang yang suka berkhianat, belum waktunya kok malah adzan, jamaah sholat di waktu itu ya nggak sah sholatnya. Jadi harus seorang yang amanah. Tidak boleh muadzin itu seorang yang tidak amanah.
Kemudian yang kedua, an yakuna balighan aqilan. Ini sunnah saja ya. Dan hendaknya disunahkan seorang muadzin itu dewasa dan berakal. Tapi sah pula adzan ini dari anak kecil yang sudah mumayyiz, anak kecil yang sudah umur 7 tahun, yang sudah diajak bicara itu nyambung, itu ya mumayyiz. Tapi nggak dibiarkan sendiri nggih, tetap harus diawasi. Nanti kalau dia nggak diawasi waktunya belum adzan, diadzan sendiri nanti diawasi, rene gelem adzan ora, ini sudah masuk, nah akhirnya dia adzan. Nah itu tetap diawasi ya, saklarnya dihidupkan, biar soalnya dipastikan hidup di atas, tidak hidupnya di bawah, di atas gak hidup. Akhirnya orang sekitar dikira oh kok belum adzan, nah, padahal sudah adzan. Intinya tetap diawasi. Kalau yang adzan itu anak kecil, sah adanya anak kecil sah, tapi disunahkan yang dewasa. Kemudian yang ketiga, an yakuna aliman bi awqatin liyataharra fayu'addina fi awwaliha. Hendaknya muadzin ini seorang yang paham tentang waktu-waktu sholat itu sudah masuk atau belum, supaya dia bisa memastikan adzan di awal waktunya. Insyaallah di dalam masalah ini di zaman sekarang lebih mudah nggih. Kalaupun telat enggak telat banget, karena masjid-masjid sekitaran kita pun juga suaranya saling saut menyaut. Satu adzan yang lain akan ikutan adzan berikutnya. Kemudian yang keempat, an yakuna sayyitan. Hendaknya si muadzin itu suaranya itu lantang, tidak pelan. Liyusmi anna, supaya bisa terdengar oleh manusia. Ini juga kalau di zaman sekarang sudah ada bantuan nggih, speaker itu toa, speaker luar. Jadi meskipun enggak teriak-teriak pun, asal suaranya sudah masuk mic, itu insya Allah sudah terdengar adzan itu sampai keluar. Tapi kalau di zaman dahulu belum ada teknologi speaker ini, ya muadzin itu naik ke tempat yang tinggi di sekitaran masjid itu supaya suaranya bisa menjangkau manusia yang lebih jauh. Kalau sekarang lebih mudah nggih, lebih mudah. Kemudian yang kelima, an yakuna mutatahiran. Disunahkan bagi muadzin itu untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Disunahkan nggih. Tapi kalau qadarullah buru-buru atau belum sempat wudu, kok sudah masuk waktu adzan, gimana? Enggak apa-apa, adzan tanpa wudu enggak ada masalah. Jadi bersuci tatkala adzan ini bukan syarat sah nggih. Ini hanya sekedar mustahab, disunahkan saja. Itu bagi orang yang hadas kecil ya, enggak wudu enggak apa-apa. Tapi kalau yang berhadas besar, nah ini mungkin juga kasusnya juga enggak ada nggih. Insyaallah sudah pada siap-siap semua sebelum waktu sholat itu, wudu dan seterusnya, dari rumah bahkan ke masjid tinggal adzan dalam kondisi wudu, gampang ini insyaallah. Tapi kalau dalam kondisi wallahu alam ya, kok belum wudu atau tadi lupa wudu, enggak ada masalah. Tidak syarat sahnya adzan itu harus suci. Ini hanya sekedar mustahab. Jadi enggak perlu diulang adzannya lagi. Wah tadi adzan saya belum wudu, enggak perlu. Kemudian yang keenam, an yu'addina, maaf ini salah ini. Kemudian yang ketujuh, ini an yaj'ala asba'aihi fi udunaihi. Seorang muadzin itu disunahkan meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya. Jadi ditutupkan kedua jari jemari, bisa jari telunjuk atau jari tengah ya. Biasanya jari telunjuk sih. Untuk menutup telinga ini tatkala adzan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suara yang dikeluarkan itu lebih lantang. Lebih lantang. Dengan diletakkan tangan ini, dua jari ini, satu kanan satu kiri, ke telinga kanan dan telinga kiri.
Kemudian disunahkan pula untuk menengok ke arah kanan tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah, ke arah kanan kiri, miring kanan kiri. Kemudian ke arah kirinya hayya 'alal falah. Jadi ada disunahkan seperti ini. Jadi meletakkan dua jarinya di telinga, kemudian tatkala lafaz hayya 'alas shalah ke kanan, kemudian hayya 'alal falah ke kiri. Apakah ini tetap dilakukan sunnah ini meskipun sekarang pakai speaker, kita kanan kiri suaranya tetap sama nggih Pak? Kalau dahulu Bilal naik ke atas gedung ke atas tempat yang tinggi itu, kanan kiri ya kanan untuk orang yang di kanan masjid biar pada kedengaran, kiri itu biar orang yang di kiri masjid biar pada kedengaran. Kalau sekarang speaker sudah dipatok kanan kan mana 4 penjuru arah ya kalau nggak salah ya, sana 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 sana. Kita di sini adzan, kita geleng-geleng gini suaranya tetap sama nggih. Pertanyaannya apakah sunnah ini tetap ada? Jawabannya tetap disunahkan hal ini meskipun sekarang adanya pakai speaker. Wallahu ta'ala alam. Biar sunnahnya nggak hilang, biar ajaran sunnah ini tidak hilang. Kemudian yang ke-8, an yatarassala fil adzan, pelan-pelan tatkala adzan, wa yuhaddira al iqamah, tatkala iqamat agak cepat. Jadi tempo adzan itu agak diperlambat, tempo iqamat itu dipercepat. Jadi ini sunnah ya. Adzan itu agak lambat, nanti juga ada pengulangan 2 kali ya. Kalau iqamat agak cepat karena sekali saja, tapi di luar itu temponya itu ketika adzan diperlambat. Tempo itu gimana nggih? Ya jarak antara satu huruf dengan huruf berikutnya. Tempo insya Allah tahu nggih tempo. Temponya diperlambat ketika adzan. Kemudian ketika iqamat agak dipercepat. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa sunnah ya bagi para muadzin tatkala adzan. Disunahkan amanah orangnya, dewasa, mengetahui waktu-waktu sholat, suaranya lantang dalam kondisi bersuci, kemudian meletakkan kedua jari jemari di telinga, belok kanan tatkala hayya 'alal shalah, menengok ke kiri tatkala hayya 'alal falah, dan pelan-pelan tatkala adzan, agak cepat ketika iqamat. Kemudian masalah yang keempat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tata cara adzan. Insyaallah ini sudah paham nggih. Tapi kalau misalkan mau ditulis, mungkin biar anak-anak kecil atau orang yang belum tahu biar tahu juga tidak masalah. Lafaz adzan ini berdasarkan hadis Abi Mahdurah, bahasanya Nabi SAW mengajarkan lafaz adzan ini kepada beliau langsung. Disuruh mengatakan taqulu, engkau katakan tatkala adzan. Nabi bersabda ya, engkau katakan wahai Abu Mahdurah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi lafaz takbir ini total ada 4, 2 ya, 2 dibaca bareng, 2 dibaca berikutnya. Jadi total 4. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, insyaallah sudah tahu ya. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau bisa jangan buru-buru ya. Kalau bukan ini ya. Kalau bisa huruf per hurufnya dibaca dengan jelas. Kemudian yang berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'ala shalah, ada huruf ala nggih. Ini bagi lidah orang di desa sana, ini A-nya terkadang wallahualam ya enggak kebaca. Akhirnya terucap hayya 'ala shalah. Hayya itu artinya mari. Ala sholah, menuju sholat. Mari segera menuju sholat. Jadi orang yang sibuk-sibuk lagi sibuk-sibuk di rumahnya atau sedang bisnis, dengar hayya ala sholah, segera persiapan. Tapi kalau terucap hayya ala sholah, A-nya enggak terucap, ayo jangan sholat. Akhirnya artinya berubah. Ini hayya ala sholah, hayya ala shalah 2 kali. Kemudian berikutnya hayya alal falah, mari segera menuju falah, masjid al-falah gitu ya. Oh bukan ya, mari segera menuju kemenangan. Jadi kalau seorang meninggalkan rutinitasnya, kesibukannya, kok segera menunaikan sholat, berarti dia sejatinya sedang menuju kemenangan. Dimenangkan oleh apa istilahnya, ketaatan kepada Allah, berhasil mengalahkan hawa nafsu dia. Nya berhasil dia kalahkan. Kemudian yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Ini lafaz hadis, lafaz adzan diriwayatkan oleh Abu Mahdurah, ada di kitab Abu Dawud, hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau melihat hadis-hadis tentang adzan iqamat ini banyak banget modelnya ya Pak. Tapi yang sering kita dengar, yang sering kita praktekkan yang ini, cukup insya Allah, gak ada masalah. Yang penting intinya ada sedikit beda dengan lafaz yang lain itu di jumlahnya saja sih. Di jumlahnya, kalau sini 22 ya. Kalau ada di model adzan yang lain itu ada yang 4. Tapi sama kandungan isinya ya seperti ini. Tapi kalau ada adzan yang aneh ya, yaitu adanya Syiah, itu bukan masjid kita ya. Adanya Syiah itu ada seperti ini. Asyhadu anna aliyan waliyullah, aku bersaksi bahasanya Ali adalah walinya Allah. Ini enggak ada ini. Ini di dalam adzan versi kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Adzan seperti itu enggak ada riwayatnya. Jadi kalau ke masjid Pak, kalau ada adzan kayak gitu jangan ya. Itu masjid Syiah. Itu masjid Syiah. Banyak para ulama mengatakan Syiah ini bukan Islam, karena banyak sekali perbedaan dengan kita. Nabinya beda, Qur'annya beda, adzannya beda, sholatnya beda, bahkan Tuhannya pun juga beda. Kok kayak gitu masih ngaku Islam? Wallahu ta'ala alam, sudah banyak para ulama yang mengatakan Syiah itu bukan Islam. Hanya banyak sekali perbedaannya. Kemudian adapun sifat iqamat, maka ini satu-satu ya. Satu-satu. Maksudnya di yang setelah asyhadu. Kalau Allahu Akbar ini kan 2 ya. Kalau yang ada tadi 4, ini 2. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, ini juga 1. Hayya 'alal falah. Kemudian ada sisipan ini. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Adapun makna qad qamatis shalah, qad itu artinya sungguh, qamat itu ditegakkan salat. Jadi sungguh salat akan ditegakkan. Jadi sudah mau ditunaikan ini. Ini bedanya lafaz adzan iqamat. Selain kalau adzan tadi 2, kalau di sini 1, kemudian ada sisipan lafaz ini. Qad qamat as-shalah. Kalau digabung taknya di kasrah ya.
qad qamatis shalah. Sungguh salat segera akan ditunaikan. Diulangi 2 kali. Sungguh salat akan segera ditunaikan. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, bahasanya Bilal diperintahkan untuk adzan itu ganjil dua-dua, sedangkan iqamat itu satu-satu, kecuali dalam lafaz qad qamatis shalah ini 2. Dalam lafaz qad qamatis shalah ini 2. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ini tidak masalah bagi yang biasa adzan ya. Bagi yang nggak biasa adzan kayaknya ragu-ragu juga ya. Makanya kalau mau ditempel di situ di sebelah sini adanya biasanya ya, nggak ada masalah sih. Biar yang ragu-ragu adzan bisa baca ini, baik pakai Arabnya ataupun Arab yang sudah dilatinkan untuk mempermudah bagi orang yang tidak bisa baca tulisan Arab. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ada tambahan sedikit, maaf ya. Di adzan subuh disunahkan, enggak wajib nggih. Disunahkan an yaqula fi adzani subuh ba'da hayya 'alal falah. Tempatnya itu setelah hayya 'alal falah. Sang muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum marratain, 2 kali. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini namanya taswib ya, namanya taswib. Supaya orang bersemangat untuk bersegera sholat, nggak tidur lagi gitu. Jadi dia bangun, adzan, dengar as-sholatu khairum minan naum, bangun, nggak lanjut tidur lagi, Namanya taswib. Lafaz ini sunnah berdasarkan riwayat Abu Mahdurah. Rasulullah bersabda kepada dia, in kana fi adani subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Jika itu di adzan subuh engkau katakan as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Diriwayatkan hadis ini oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu tambahan sedikit tentang sifat adzan dan iqamat. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ini ada bagi orang yang mendengar adzan dan doa yang diucapkan setelah mendengar adzan. Yustahabbu, disunahkan bagi orang yang mendengar adzan ya, untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, kecuali di lafaz hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah ini mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini berdasarkan hadis Umar Ibn Khattab tentang masalah ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis riwayat Muslim dari Umar Ibn Khattab mengatakan menjawab adzan itu tatkala mendengar, baik langsung ya ataupun lewat radio. Juga pernah ditanyakan oleh seseorang ke seorang masyayikh, Syekh bin Baz kalau nggak salah. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan menjawab adzan juga berlaku ketika adzan itu lewat TV, radio ataupun yang lain, tatkala adzan itu pas waktu sholat. Jadi adanya langsung ataupun yang terdengar lewat rekaman atau siaran radio atau TV pun juga disunahkan untuk dijawab. Itu ya. Jadi kalau muadzin Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar sampai selesai. Tapi ketika hayya 'ala shalah, ini disunahkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Jadi ketika dipanggil, mari segera menunaikan sholat. Jadi kita berangkat ke sholat itu atas atas izin kekuatan dari Allah. Kalau kita nggak diberikan kekuatan, nggak bisa menghadiri panggilan hayya 'ala shalah ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kalau tentang adzan subuh yang tambahan tadi ya, as-salatu khairum minan naum,
maka yang mendengar mengucapkan sama persis seperti muadzinnya berdasarkan keumuman hadis tentang menjawab adzan. As-salatu khairum minan naum. Kita jawab juga sama. As-salatu khairum minan naum. Kemudian setelah semuanya terjawab, disunahkan untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian membaca doa ini. Bagi orang yang bersolawat habis adzan, menjawab adzan ya, kemudian berdoa dengan ini, Nabi menjanjikan halal syafaat beliau nanti di hari kiamat, yaitu doanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat. Ya Allah, Rabb, Tuhan, pemilik panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan pemilik solat yang akan ditegakkan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah wahai Allah kepada Nabi Muhammad itu wasilah. Wasilah itu kedudukan tertinggi di surga ya, wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'atsu maqaman mahmudan allati wa'attah, dan berikanlah kepada beliau ini maqaman mahmuda yang engkau janjikan. Maqaman mahmuda ini syafaat di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Syafaat ini dirasakan oleh seluruh penduduk manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad merasakan syafaat Nabi maqaman mahmudan ini yang telah dijanjikan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi disunahkan bagi orang yang mendengar adzan untuk menjawab adzan, kemudian setelah itu bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian berdoa dengan doa ini. Nabi mengatakan siapa berdoa dengan ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal bagi dia alias orang itu akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pembahasan berikutnya akan kita sambung di pekan yang akan datang, InsyaAllah ta'ala. Kita cukupkan ya, kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.